Malam belum sepenuhnya turun, tapi aroma itu sudah lebih dulu hadir. Cengkeh, jahe, kayu manis, dan kapulaga. Di kota Semarang, ada warung yang tidak pernah sepi. Karena di sini ada sesuatu yang langka. Kehangatan yang sungguh. Ini adalah cerita tentang rempah, tentang seorang penjaga tradisi, dan tentang generasi yang tanpa sadar sedang memilih untuk pulang. Beliau bukan ahli farmasi, bukan juga dokter herbal bersertifikat. Tapi tangan-tangan ini telah meracik ribuan cangkir dan hafal benar apa yang dibutuhkan tubuh sebelum orang yang meminumnya menyadari. Nama saya Mbah Jo, sekarang usianya udah 66. Jualan jahe rempah di kota Semarang mulai tahun 96. Belajar sendiri, Mbak. Ya memang dulu kan belum ada istilah, Mbah Jo belum kenal istilah HP atau media-media lain, belum kenal. Kenalnya Mbak Jo itu cuma itu dulu wawasan, suara merdeka dan wawasan. Ya biasanya Mbak, minuman, bikin minuman itu mungkin sama, bentuknya sama, tapi rasanya biasanya lain. Istilah sisi tangan lain rasa, itu biasanya seperti itulah. Baca kan punya ciri khas dulu, karena waktu dulu awal-awal menciptakan minuman jahe rempah di kota Semarang itu ya ini Mbah Jo ini orang. Setiap rempah punya karakter, kata Mbah Jo. Dan belajar mengenalnya butuh waktu, bukan kursus seminggu, tapi bertahun-tahun mendengarkan. Yang dicari-cari pelenggan orang-orang itu kebanyakan ya jahe rempah itu, karena memang jahe rempah itu banyak khasiatnya untuk badan. Jahe rempah itu biasanya terutama untuk masuk angin, capek-capek, pegel-pegel, termasuk bisa menurunkan tensi, bisa untuk nambah stamina tubuh. Terus itu waktu dulu ada corona itu penolong utama, jahe rempah itu penolong utama. Ya nek suka duka itu pasti banyak, orang-orang jualan itu pasti banyak suka dukanya. Tapi alhamdulillah itu semua bisa diatasi. Soal bahan baku tuh Mbah Jo dari dulu sampai sekarang tuh tidak pernah kesulitan. Sebuah cangkir wedang tidak lahir dari warung ini saja. Di baliknya ada petani di lereng bukit,
ada kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, ada rantai manusia yang saling menjaga. Pasti ada mbak, itu jeneng orang itu biasanya ada yang nggak suka, terus komplain, tapi komplain itu saya malah saya terima senang saya. Kalau komplain itu bikin saya emosi kan nanti kan malah nggak ada kemajuan minuman. Nah, seperti itu memang harus. Jadi ada yang komplain, itu mbah tuh rasanya kok seperti ini lah. Nanti kan ada diperbaiki. Kalau nggak gitu nggak ada kemajuan. Yang paling bagus itu persaingan sehat. Sehat itu biasanya mbak itu kalau ada pelenggan ke sini, di sana itu ada yang jualan jarum pas seperti mbak Jo. Cuma kok rasanya seperti itu ya itu nanti dibilang baik supaya rasanya enak. Karena memang minuman ini kan minuman ya, rempah itu menolong benar. Jadi semakin banyak orang-orang minum jarum rempah itu minimal untuk anak-anak ya muda atau orang dewasa, orang tua itu sudah mengurangi risiko sakit mbak. Nah seperti itu. Nah dulu mbak, dulu itu yang membantu saya itu ada 6 orang. Sekarang tinggal 4 orang yang membantu saya. Itu ya termasuk anak-anak Semarang sini. Jeneng orang mbak itu kerja itu yang penting diloske, dipikir yang bagus supaya dia bisa kerja, bisa istilahnya melayani pelengkap juga bisa. Nggak usah pikiran yang lain-lain lah. Karena faktor usia mbak, saya usia kan udah dibilang tua udah tua. Itu semua kan tak serah ke anak-anak saya, terutama anak kandung saya yang itu yang ragil itu yang sekarang buka di cabang di Jalan Gatot Subroto, Semarang Barat. Di antara mereka yang datang malam ini, ada yang masih SMA, ada yang baru lulus kuliah, ada yang datang setelah shift kerja. Mereka tumbuh bersama gawai, tapi malam ini memilih duduk menikmati hangatnya malam. Ya, aku pertama kali diajak sama dia waktu itu kita masih satu perusahaan, terus akhirnya sekarang kita pisah perusahaan gitu. Jadi buat reuniannya di sini sih. Tapi itu udah berapa ya? 3 tahun yang lalu ya. Banyak hal sih ya, yang paling penting ya kangen ya. Kenangan ya, karena kan dulu kita kan satu rekan kerja, satu kantor juga, sering banyak project bareng. Ketika pisah, projectnya sekarang aku handle sendiri, tidak ada teman juga. Nah, titik kumpulnya di sini. Kurang lebih sama sih, cuma ada rasa apa ya? Selain suasana ya, maksudnya kan tadi nuansa ya nih pas gitu ya. Selain itu juga setelah tua ini rasanya lebih cocok di perut gitu ya, wedang jahe gitu. Nongkrong aja sih katarsis sih, jadi kayak mau bicara ngobrolin atasan misal gitu, ataupun teman kerja yang nggak satu frekuensi gitu, kita di sini gitu. Karena kan jauh ya dari pabriknya ya. Oke, untuk manfaat yang pertama tadi terkait badan ya, itu rasanya kayak lebih enak. Kan dulu aku sebelum kerja di sini gitu, itu masih biasa gitu. Maksudnya belum kerasa, mungkin karena aku mahasiswa. So far ketika aku udah kerja kan udah fisik ya, sampai secara fisik, sampai secara pikiran juga gitu. Akhirnya ya rasa gitu. Jadi bangun itu lebih seger sih, lebih fresh. Selain itu ya tadi nuansa yang ketemu teman ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalau di sini ya banyak jajanan ya yang mungkin ya familiar di mulut dan di perut juga ya. Harganya juga lebih terjangkau. Titiknya lokasinya dekat dari rumah kami. Oke, kalau dari aku sendiri Belanda aja datang ke sini jauh-jauh buat jajah gitu, ngambil rempah gitu kan. Masa kita yang olahan lokal gini tiba-tiba mau ngelupain aja gitu. Kalau untuk kafe-kafe kan biasanya kan minumannya yang mengandung gula terlalu tinggi ya. Jadi aku sukanya di sini tuh gulanya alami, jadi nggak yang baik buat kesehatan. Yang pasti rasanya kalau di tempat lain saya suka yang di sini, dan manfaatnya memang sangat luar biasa Mbak. Jadi ketika
seperti ini toh, sejaya aja enak sekali dan hangat di badan. Setelah pulang dari sini rasanya kayak punya energi baru gitu. Penting sih menurutku, karena kalau terlalu fokus ke kafe-kafe atau apa gitu kan nanti dia bisa sakit gula atau apa ya kan, karena konsumsi gula terlalu tinggi. Kalau untuk cewek-cewek kayak gini kan untuk menyehatkan tubuh sih. Tidak ada yang direncanakan di momen-momen ini. Itulah yang membuatnya nyata. Disinilah jarak antara generasi runtuh. Bukan karena kampanye budaya, bukan karena kelas workshop, tapi karena secangkir wedang yang hangat dan satu pertanyaan tulus. Ini buat apa, Mbah? Saya itu mengingat ke anak-anak muda khususnya Kota Semarang, sering-sering minum baik ramuan rempah-rempah, nggak usah istilah tempat di Mbah Jo, nggak masalah di tempat lain juga nggak boleh. Yang penting sering-sering minum minuman itu memang untuk jaga stamina tubuh. Malam ini wedang rempah Mbah Jo bukan hanya tempat minum, ia adalah cermin. Cermin yang mengingatkan kita bahwa di balik layar yang tak pernah padam, kita masih bisa dan perlu terhubung dengan tanah, dengan tanaman, dengan tangan manusia yang penuh kasih. Rempah bukan milik masa lalu. Ia hidup di setiap cangkir yang disesap dengan sadar. Ia hidup di setiap pertanyaan yang diajukan anak muda kepada orang tua yang mau menjawab.